HP ini baterainya lebih dari 10.000 mAh. Ini HP apa power bank sih? Walaupun begitu bodinya nih cukup tipis ya, nggak kelihatan kalau baterainya tuh super gede kayak power bank. Dan baterai ini nih katanya udah diuji dengan macam-macam skenario supaya tahan lama dan awet. Menariknya, ini tuh bukan HP konsep doang, tapi beneran udah siap produksi secara massal. Rahasianya apa ya? Kalau mau tahu jawabannya simak video kali ini. Jadi beberapa waktu lalu kami sempat diajak nih sama timnya Realme untuk datang ke R&D center mereka yang ada di kota Dongguan di China. Karena mereka mau pamerin inovasi terbaru mereka dalam bidang baterai smartphone. Throwback sedikit ya, ini tuh bukan pertama kalinya Realme pamerin inovasi mereka di bidang baterai smartphone. Beberapa tahun terakhir ini Realme emang cukup rajin ya untuk ngadirin berbagai macam inovasi teknologi terbaru untuk baterai smartphone. Di awal tahun 2023, mereka memperkenalkan teknologi SuperVOOC Charge 240 Watt. Kemudian di bulan Agustus tahun 2024, mereka memperkenalkan teknologi 320 Watt Supercharge. Lanjut lagi di bulan Mei 2025, mereka bikin smartphone konsep dengan baterai 10.000 mAh. Selanjutnya di bulan Agustus 2025, mereka bikin smartphone konsep dengan baterai yang lebih besar lagi sampai 15.000 mAh. Nah, di awal tahun 2026 ini, mereka masih ngasih gebrakan yang baru-baru lagi nih, yaitu siap memproduksi massal smartphone dengan baterai yang kapasitasnya itu 10.001 mAh. Smartphone ini adalah Realme P4 Power dan baterainya yang tadi udah saya bilang ya 10.001 mAh. Jadi ini emang beneran lebih dari 10.000 mAh katanya ya. Katanya sih ini bukan cuman baterai yang asal gede doang ya. Baterai kayak gini tuh dirancang dengan sedemikian rupa agar punya bentuk yang ringkas, punya durabilitas yang tinggi dan juga tahan lama. Baterai ini katanya pakai material spherical silicon carbon anode yang diklaim punya life cycle hingga 30% lebih tinggi kalau dibandingkan dengan silicon carbon pada umumnya. Selain itu baterai ini juga pakai teknologi dual layer coating process. Biasanya kalau di baterai lithium yang pakai silikon karbon itu material silikon dan karbonnya sering tercampur dan ngumpul di satu titik. Padahal silikon itu punya sifat ngembang dan nyusut setiap kali baterainya di-charge dan dipakai. Kalau ngumpul, lama-lama strukturnya itu bisa rusak. Kalau pakai teknologi dual layer coating ini, material silikon dan karbon itu disusun lebih rapi dalam dua lapisan. Distribusinya jadi lebih merata dan nggak numpuk di satu area. Menurut Realme, teknologi ini tuh bisa membuat mereka menciptakan baterai yang punya kapasitas tinggi tanpa perlu mengorbankan masa pakainya. Selain itu, baterai ini juga katanya pakai desain protection board yang disebut sebagai customized C-Pack dan F-Pack Protection Board Arsitektur. Menurut tim Realme sendiri, ini membuat ukuran protection boardnya lebih kecil hingga 30% ketimbang protection board yang umum digunakan oleh baterai smartphone lain. Teknologi lainnya yang dibuat Realme untuk baterai smartphone ini adalah Titan Long Life Algorithm. Ini adalah algoritma khusus yang katanya bisa membuat umur pakainya jadi lebih panjang. Dalam 4 tahun pemakaian ya, charge cycle-nya itu bakal lebih rendah hingga 392 kali dibanding smartphone kebanyakan yang ada di pasaran. Ini juga katanya bisa membuat tingkat degradasi baterai smartphone jadi lebih kecil, hingga 35% katanya. Nah, kemarin itu kami nggak cuma dikasih tahu tentang baterai ini lewat presentasi aja ya. Kemarin kita juga dikasih lihat tuh gimana baterai ini tuh dites di labnya Realme. Nah, tes yang pertama itu ada explosion proof test. Jadi di sini tuh baterainya di-charge secara terus-menerus dengan daya yang tinggi dan diharapkan perlindungan baterai di sini tuh bisa berfungsi normal tanpa masalah walaupun di-charge dengan arus yang tinggi secara terus-menerus ya, dan nggak ada ledakan sama sekali. Lalu berikutnya ada free fall drop test. Di sini baterainya tuh diuji dengan dijatuhkan dari ketinggian kurang lebih 1 meter. Harapannya baterainya itu nggak mengalami kerusakan sama sekali setelah terjatuh. Selanjutnya ada bending test. Di sini baterainya itu dibengkokkan hingga 90 derajat dengan menggunakan alat tertentu. Harapan dari tes ini adalah baterainya itu bisa mempertahankan strukturnya meskipun secara fisik dia udah bengkok-bengkok kayak gini. Lanjut lagi ada temperatur shock test. Di sini baterai yang udah di-charge sampai penuh dimasukin ke dalam ruang khusus dengan temperatur yang panas atau dingin selama beberapa minggu. Temperatur di ruang ini akan ditukar ya setiap 6 jam sekali dengan suhu terdingin di minus 40 derajat Celcius dan yang terpanasnya itu di 75 derajat Celcius. Tes ini tuh berguna untuk menguji baterai di kondisi suhu yang ekstrim. Nah, kalau tadi kan itu tesnya dalam bentuk baterai ya. Realme tuh juga ngetes ya dalam bentuk smartphone-nya. Jadi pas udah jadi baterai dimasukin ke smartphone terus dites lagi. Contohnya di sini ada drop test. Di sini drop testnya ada 2 jenis. Ada directional drop test di mana smartphone-nya itu dijatuhkan dari ketinggian 1 meter.
Dan satu lagi ada micro drop test, di mana smartphone ini seluruh sisinya itu dijatuhkan berulang-ulang kali dari ketinggian 10 cm. Dan sama kayak drop test yang sebelumnya ya, tes ini juga berfungsi untuk memastikan baterai yang udah kepasang di smartphone ini tetap berfungsi dengan baik ketika udah jatuh berkali-kali. Lanjut lagi, berikutnya ada bending test. Ini juga ada dua jenis ya. Yang pertama itu ada soft compression test. Tes ini tuh mensimulasikan kondisi smartphone kalau lagi ada di dalam saku celana jeans yang ketat. Kemudian diberi tekanan dengan menggunakan beban seberat 25 kg selama 2 detik secara berulang-ulang. Lalu berikutnya ada twisting test. Ini nih smartphone-nya dipelintir gitu ya berkali-kali dengan menggunakan mesin khusus. Tujuan dari kedua tes ini jelas ya untuk memastikan kalau smartphone-nya tetap aman setelah kena berbagai macam tekanan atau bahkan dipelintir-pelintir kayak tadi. Lalu berikutnya ada environmental test. Di sini tesnya tuh adalah dengan memasukkan smartphone-nya ke dalam sebuah ruang khusus dengan suhu 65 derajat Celcius dan dengan tingkat kelembapan yang cukup tinggi. Tes ini tuh untuk memastikan kalau smartphone-nya bisa tetap beroperasi dengan normal walaupun kondisinya itu lagi lembab dan juga suhunya tinggi. Nah, selain tes-tes tadi tentunya ada lagi ya beragam tes lainnya yang nggak bisa ditunjukin ke kita. Tapi intinya sih Realme tuh sangat serius lah dan berhati-hati banget dalam mengembangkan baterai ini. Jadi bukan yang asal kapasitas yang gede doang gitu. Nah, dari tadi kan kita ngomongin baterainya dibuat dengan cara inilah, itulah, tapi kayaknya sebenarnya bukan itu yang paling penting. Yang paling penting itu smartphone yang baterainya lebih dari 10.000 mAh ini seawet apa sih daya tahannya? Oke, kalau gitu di sini kita lakuin pengujian uji baterai seperti yang biasanya kita lakuin di review ya ke Realme P4 Power ini. Dan hasilnya untuk YouTube offline playback 1080p non HDR. Jadi ini kita download lalu kita play secara offline. Itu dia dapat di 36 jam 36 menit. Berikutnya YouTube streaming 1080p non HDR. Ini jadi streaming ya online. Baterainya itu berkurang 4% selama 1 jam. Lalu berikutnya untuk TikTok kita swipe selama 1 jam, baterainya itu berkurang 4% selama 1 jam. Nah, kelihatan ya kalau kapasitas baterai yang besar itu memang bisa bikin smartphone-nya jadi lebih lama nyalanya. Tapi walaupun begitu ya, kalau dari pengujian kami sih ini belum yang paling awet daya tahan baterainya nih. Tapi sedikit catatan aja nih, hasil pengujian ini tuh dilakukan saat smartphone-nya belum hadir secara resmi. Jadi mungkin aja software yang dipakai tuh belum yang versi final gitu. Dan saat ini sayangnya kita masih belum dapat informasi nih kapan si Realme P4 Power ini bakal hadir ke Indonesia secara resmi. Jadi untuk sekarang ya kita cuma bisa nungguin aja lah ya. Menurut kalian sendiri gimana? Perlu nggak sih baterai smartphone yang gede banget kayak gini? Kasih tahu jawabannya di kolom komentar ya.